Xiang Liu merasa dirinya menceritakan kisah masa lalunya yang tragis kepadanya agar Xiao Yao bisa membandingkan bahwa sebenarnya hidup Xiao Yao masih termasuk bahagia. Xiang Liu terus saja berusaha untuk membuat Xiao Yao agar tidak sedih lagi dan tersenyum. Xiang Liu mengaku tidak begitu buruk mempunyai ayah seorang pemimpin iblis, tidak peduli klan dewa atau klan siluman, karena kita sama-sama tidak bisa menentukan latar belakang kita. Xiao Yao memberitahu Hong Jiang adalah Jenderal Chenrong. Xiao Yao bertanya kepada Xiang Liu ketika mengikutinya, apakah Xiang Liu pernah melihat Qi Chen? Xiang Liu mengaku tidak pernah karena Qi Chen sudah tewas dalam pertempuran. Menurut Xiang Liu bagi seorang jenderal, hasil terbaik adalah mati di medan perang. Mendengar itu Xiao Yao langsung menatap Xiang Liu dan bertanya bagaimana dengannya, mengapa dirinya memilih Hong Jiang. Xiang Liu memberitahu bukan hanya demi ayah angkat, namun juga demi rekan seperjuangannya. Karena walaupun sudah ratusan tahun dan sudah menjadi abu, dirinya masih mengingat suara dan wajah mereka. Xiao Yao menceritakan ibunya pernah mengatakan bahwa ada banyak persahabatan di dunia ini dan itu tidak boleh dilepas biarpun kehilangan nyawa. Xiao Yao juga merasa tidak peduli seberapa berjasanya ibunya, dirinya masih tidak ingin memaafkan ibunya. Xiao Yao terbangun dari tidurnya dan melihat ada sebuah lampion. Xiao Yao mengambil lampion tersebut dan ternyata lampion itu adalah lampion yang berisi tentang cerita Qi Chen. Xiao Yao langsung melemparnya, namun lampion tersebut malah terbang pergi dan kemudian dipegang oleh Tu Sanjing. Xiao Yao merasa sedikit kesal kepada Tu Sanjing, kemudian Tu Sanjing menyuruh Xiao Yao untuk melihat lampion tersebut lebih teliti. Dan setelah melihat semua cerita yang tertulis di lampion tersebut lebih teliti, Xiao Yao langsung menangis. Tu Sanjing memberitahu bahwa dirinya percaya bahwa ayahnya tidak mengkhianati ibu Xiao Yao, begitupun sebaliknya, hanya saja salah satu dari mereka adalah jenderal dari Chenrong dan satunya lagi Jenderal Xian, dan pada saat zaman perang, mereka sama-sama tidak berdaya. Karena masih sangat sedih, Xiao Yao beranggapan mereka melahirkannya. Tapi mengapa mereka tidak membesarkannya? Xiao Yao juga merasa bahwa orang tuanya tidak memikirkannya. Melihat itu Tu Sanjing langsung memeluk Xiao Yao. Melihat Xiao Yao pulang, Chang Xuan merasa sangat senang sekali. Xiao Yao menyuruh Chang Xuan untuk segera beristirahat dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena dirinya baik-baik saja. Dan saat Miao Pu membawakan sup ayam hangat, Xiao Yao langsung melemparkannya, kemudian menyuruh jangan memanggil dirinya Tuan Putri lagi. Melihat itu Chang Xuan menyuruh Miao Pu menyingkirkan papan catur ini dan mengambilkan arak saja. Chang Xuan menyuruh Xiao Yao untuk tidak terlalu khawatir dan sedih karena Chang Xuan bisa saja besok mengumumkan ke seluruh dunia dan menobatkan Xiao Yao sebagai Tuan Putri Xian. Jangankan Tuan Putri, Chang Xuan juga memberitahu bahwa Xiao Yao bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Xiao Yao bisa memilih semua wilayahnya dan Chang Xuan akan memberikannya. Chang Xuan mengerti sebenarnya Xiao Yao tidak memperdulikan masalah Tuan Putri. Xiao Yao hanya memperdulikan ibunya yang berulang kali menipunya karena ibunya sudah berjanji akan kembali sebelum berangkat ke medan perang namun tidak pernah kembali lagi. Terlebih lagi ibunya juga tidak memberitahu siapa ayah Xiao Yao yang sebenarnya. Xiao Yao selalu berpikir sebenarnya siapa yang berani menyegel bunga Zuyan di dalam tubuhnya, membuatnya menjadi orang tanpa wajah dan ternyata itu adalah ibunya sendiri, karena ingin menyembunyikan penampilannya. Mendengar itu Chang Xuan beranggapan bahwa dirinya dan Xiao Yao sama-sama memiliki ibu yang kejam. Kemudian Xiao Yao juga bertanya apakah Chang Xuan masih membenci ibunya. Chang Xuan mengaku sering bermimpi tentang ibunya yang bunuh diri di hadapannya. Sama halnya dengan Xiao Yao yang selalu bermimpi ibunya memakai armor dan meninggalkannya.
Xiao Yao merasa bahwa orang luar berpikir Putri Jenderal mengorbankan nyawanya demi keadilan, namun di dalam hati Xiao Yao, rasa sakitnya selamanya adalah melihat ibunya pergi tanpa menoleh. Chang Xuan juga beranggapan orang luar berpikir ibunya sangat mencintai ayahnya dan sehidup semati dengannya, namun yang tidak bisa dilupakan Chang Xuan adalah ibunya mendorongnya dengan kuat, kemudian menusuk jantungnya dengan kejam. Ibunya bisa mati demi ayahnya, tapi kenapa tidak bisa hidup untuknya? Karena sangat mabuk, Xiao Yao sampai mengigau dan berkata bahwa dirinya tidak ingin pergi ke Gunung Yu, tapi dirinya hanya ingin mencari kakaknya yaitu Chang Xuan. Mendengar Xiao Yao yang terus memanggilnya, Chang Xuan merasa sangat sedih dan menyuruh Xiao Yao untuk tidak khawatir karena kakaknya sekarang sudah dewasa dan tidak ada orang yang bisa merebut Xiao Yao dari sisinya, juga tidak akan ada orang yang berani menyakitinya. Raja Haoling mendapat laporan bahwa semua menterinya meminta Xiao Yao untuk dihukum karena telah merusak reputasi Haoling karena ulahnya. Tiba-tiba Anian datang dan meminta ayahnya segera mengatur karena rumor di luar semakin keterlaluan. Anian menyarankan agar tetua keluarga Lirong kemari untuk melakukan ritual dan buktikan darah keturunan Xiao Yao. Kemudian Russo beranggapan peristiwa ini aneh karena saat ini tahta Chang Xuan stabil dan sangat berkuasa. Mana mungkin dia tidak sanggup menekan rumor seperti ini. Raja Haoling pun juga mengaku bahwa dirinya tidak bisa membuktikannya karena memang benar Xiao Yao bukanlah putrinya. Sontak Anian pun langsung terkejut mendengarnya. Kemudian Raja Haoling menyuruh Gui Wen menyampaikan dekretnya tentang Ji Yao bukanlah keturunan kerajaan Haoling dan mulai hari ini cabut gelarnya serta status klannya. Mendengar itu Anian pun tidak terima dan berusaha untuk membujuk ayahnya agar membantu Xiao Yao karena sekarang dia dalam kesulitan. Namun ayahnya tidak membantu malah menambah masalah untuknya. Mendengar itu Russo langsung membawa Anian untuk segera pergi. Setelah semua pergi, Raja Haoling kembali mengingat janjinya kepada Heng dan juga Qing Yang untuk mendidik Chang Xuan dengan baik. Saat Feng Long dan Xin Yu sedang minum bersama, tiba-tiba pelayannya datang dan memberitahu bahwa Raja Haoling mengumumkan Haoling Ji Yao bukanlah keturunan kerajaan Haoling. Mendengar itu Feng Long berkata meskipun Xiao Yao bukanlah tuan putri Haoling, namun dia tetap orang yang dihargai oleh Chang Xuan serta Raja Agung. Feng Long mengaku bahwa dirinya sudah memaafkannya soal lari dari pernikahan dan untuk apa Xin Yu masih mempermasalahkannya terus. Saat Feng Long memberitahu bahwa sebenarnya Chang Xuan lah yang menyebarkan rumor ini, mendengar itu Xin Yu menjadi sangat terkejut. Feng Long memberitahu hanya demi menjaga suasana hati Xiao Yao. Chang Xuan telah repot-repot melakukan hal konyol ini dan ini menunjukkan betapa pentingnya Xiao Yao di hati Chang Xuan. Feng Long juga berpesan kepada Xin Yu untuk kedepannya supaya jangan bertindak berdasarkan emosi lagi sehingga membuat Chang Xuan tidak senang. Xiao Yao menyuruh Miao Pu untuk membawa pergi dan membakar semua surat-surat yang dulu telah ditulis Raja Haoling untuknya. Tiba-tiba Tu Sanjing datang dan mengambil semua surat tersebut dan meletakkannya kembali ke meja. Xiao Yao beranggapan karena Raja Haoling sudah tidak mengingatnya lagi, untuk apa masih menyimpan surat tersebut. Tu Sanjing mencoba menjelaskan tentang situasi Raja Haoling sekarang kepada Xiao Yao agar Xiao Yao mengerti. Kemudian saat Xiao Yao mendengar suara orang di luar, Xiao Yao pergi untuk melihatnya yang ternyata Raja Agung dan Chang Xuan sedang membicarakannya. Karena melihat Xiao Yao, Raja Agung pun langsung memanggil Xiao Yao. Melihat kakeknya serta kakaknya yang sedang berdebat, Xiao Yao bertanya apakah tidak boleh jika dirinya hanya punya nama tanpa marga. Chang Xuan memberikan Xiao Yao pilihan yaitu Siling atau Xian untuk marganya. Alhasil Xiao Yao langsung memilih Siling untuk marganya.
西炎王姬大将军。 Tiba saat pengumuman bahwa putri dari Putri Jenderal Xian, Siling Heng. Jiu Yao diberi marga Siling dan tinggal di Gunung Chenrong. Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin mengirim Sanhu untuk kembali ke Haoling, namun Xiao Yao merasa orang di Haoling menganggapnya sebagai orang yang sangat terhina, jadi Xiao Yao takut hidup Sanhu juga akan sulit setelah kembali ke Haoling. Mendengar itu Tu Sanjing memberi saran jika Sanhu hidup sendirian, dia bisa tinggal di sini, tapi jika Sanhu punya kakak atau adik tinggal di Xian, juga tidak baik untuknya dan keluarganya. Kemudian Tu Sanjing beranggapan akan sangat baik jika Sanhu mengurus bisnis perhiasan miliknya saja yang berada di Haoling dan orang tidak akan berani mengganggunya karena ada reputasi keluarga Tu San. Tu Sanjing memberitahu Xiao Yao bahwa sekarang Yi Ying telah meninggalkan King Qiu dan mengasingkan diri. Setelah 1 tahun Tu Sanjing memberitahu sudah bisa merencanakan pernikahannya dengan Xiao Yao. Kemudian Xiao Yao memberitahu alasan dirinya memilih marga Siling daripada Xian kepada Tu Sanjing. Xiao Yao merasa bahwa Xian terlalu mulia, Siling dan Tu San sangatlah cocok. Chang Xuan memanggil beberapa menterinya untuk mendiskusikan dirinya yang berencana untuk mengirim pasukan ke Haoling. Chang Xuan berpendapat bahwa Xian ingin menyatukan Dahuang, agar rakyat di dunia hanya menghormati satu raja. Maka pertempuran Xian dan Haoling tidak bisa dihindari dan karena dirinya adalah seorang raja, dirinya bertanggung jawab sebagai raja. Mendengar itu Feng Long menawarkan dirinya sebagai jenderal untuk membantunya dan kemudian diikuti oleh semua menteri yang lain. Sementara itu Tu Sanjing mendatangi sebuah tempat dan berencana akan melamar Xiao Yao di sana. 这里布置成什么样子好呢？ Xiao Yao sedang berdebat masalah resep pengobatan dengan Yin, karena tak kunjung mendapat solusi. Akhirnya Xiao Yao meminta saran kepada Raja Agung, kemudian Chang Xuan datang dan menyarankan agar lebih banyak lagi menulis resep pengobatan agar bisa digunakan untuk seluruh dunia. 你这个是个好主意。我就去做，哥哥全力支持。 Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin menulis rekam medis ini sebanyak mungkin sebelum dirinya meninggalkan Gunung Chenrong. Mendengar itu Chang Xuan langsung terlihat sedih. Chang Xuan beranggapan jika nanti Xiao Yao telah menjadi Nyonya Tu San, dirinya tidak bisa sebebas sekarang lagi, tidak bisa berdiskusi dengan tabib kapan saja dan mencari obat-obatan di berbagai tempat. Mendengar itu Xiao Yao memberitahu bahwa Tu Sanjing pasti akan selalu mendukungnya. 这些长老们生了嫌隙。 Tu Sanjing membawa Xiao Yao pergi ke sebuah tempat untuk memberinya sebuah kejutan. Tu Sanjing menyuruh Xiao Yao untuk menutup matanya, dan saat Tu Sanjing sudah menyuruh Xiao Yao untuk membuka matanya, Xiao Yao sangat senang karena ini adalah Aula Huichun. Xiao Yao beranggapan Tu Sanjing membawanya ke sini karena ingin menyemangati Xiao Yao untuk menulis rekam medis sebanyak mungkin, padahal Tu Sanjing membawa Xiao Yao ke sini karena ingin melamarnya. Tu Sanjing merasa sedikit kecewa dan sedih karena mendengar Xiao Yao ingin menunda dulu pernikahannya dengannya. Namun karena Tu Sanjing sangat mencintai Xiao Yao, dirinya akan selalu mendukung apapun yang akan dilakukan Xiao Yao. 常年四处游走，对各地风貌熟。你怎么了？纂医书，研习医术是造福。你怎么这么好啊？景，我才会努力想要做得更好。我喜欢那人好。 Raja Xian telah mengeluarkan sebuah pengumuman untuk mengirim pasukan ke selatan Haoling untuk menaklukkan dunia. 先是，天下战火，愿为臣民者，待之。号令严肃，享宜之息，故兹告谕。季春之月，上弦日。 Pada bulan ke-7 musim semi di bawah komando Chishui Fenglong, Chishui Xian memimpin pasukan menyerang Haoling di malam hari dan telah menaklukkan Jingdu di selatan Chishui. Keesokan harinya Raja Xian menunjuk Fenglong sebagai jenderal utama mengirim 400.000 pasukan untuk menyerang Haoling dan menaklukkan 2 kota di Haoling dalam 3 hari. Menghadapi perubahan drastis ini seluruh Dahuang pun berguncang. 攻下浩陵2城，沙场，其实浩陵能够抵来，是把宝刀也生锈了。
Xiao Yao merasa beberapa tabib terlihat sedikit aneh dan beranggapan apakah Chang Xuan tidak membayar gaji mereka. Mendengar itu Tu Sanjing ingin menjelaskan kepada Xiao Yao, namun sengaja dihentikan oleh Raja Agung. Melihat itu Xiao Yao semakin penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya, tapi Raja Agung malah menyuruh Xiao Yao untuk langsung bertanya kepada Chang Xuan saja. Kemudian Xiao Yao pergi menyiapkan makan dan menyuruh Miao Po memanggil Chang Xuan untuk makan bersama. 叫陛下来用晚膳。坐吧。 Di istana Cheng'en, Raja Aoling mendapat laporan bahwa dini hari tadi pasukan Xian menyerbu kota Yao dan berhasil menang. Sekarang kota Yao telah ditaklukkan oleh Xian. Mendengar itu semua menteri gelisah dan menyebut Chang Xuan seperti kacang yang lupa pada kulitnya, sangat tercela dan sangat berambisi karena tiba-tiba menyerang Haoling. Raja Haoling merasa karena tidak punya strategi, apakah ada jenderal yang berani menghadapi pasukan Xian? Mendengar itu Ru Shou dan Qin Mang langsung bersedia untuk ikut dalam peperangan ini. 陛下，恩准臣出战，终于有了用武之地，恳请陛下。 Dan saat Anian mengetahui semua itu, dia langsung merasa sangat sedih. Anian mengingat kembali semua kenangannya saat masih bersama dengan Chang Xuan. 亲手编的，我当然喜欢了。要是不喜欢，就当个新鲜奖。不是寒冬，看不到梅花。姐。 Kemudian Raja Haoling datang dengan memberitahu ini adalah masalahnya sendiri dengan Chang Xuan, jadi tidak berkaitan dengannya, karena Chang Xuan akan tetap menjadi kakak untuknya. Mendengar itu Anian hanya bisa menangis. Dalam kemarahannya Anian beranggapan karena Chang Xuan ingin berperang dengan ayahnya, Anian tidak menganggap Chang Xuan sebagai kakaknya lagi. Untuk menenangkan Anian, Raja Haoling memberitahu selain Chang Xuan adalah muridnya, dia juga merupakan Raja Xian. Kemudian Anian bertanya mengapa Xiao Yao tidak melarang Chang Xuan melakukan ini. Anian beranggapan Xiao Yao ingin menghancurkan Haoling. Saat makan bersama, Xiao Yao mengaku hari ini dirinya melihat kakek dan para tabib kelihatan sangat aneh. Kemudian bertanya kepada Chang Xuan apa yang sedang terjadi. Chang Xuan langsung menghentikan makannya dan memberitahu dirinya telah mengirim pasukan untuk menyerang Haoling. Mendengar itu Xiao Yao langsung melemparkan gelas araknya sampai mengenai kepala Chang Xuan dan langsung pergi. Chang Xuan langsung mengejar Xiao Yao yang disusul Tu Sanjing, namun Tu Sanjing dihentikan Raja Agung. Xiao Yao mengunci dirinya di kamar sampai Chang Xuan tidak bisa masuk. Chang Xuan terus saja mencoba untuk menjelaskan kepada Xiao Yao, namun Xiao Yao terus tidak mengerti dan menyalahkan Chang Xuan. 难道我要听你说他收你？难道我刚才说的话都是你不明白？我也不必他收留我，你的事情你都不知道。如果不是因为后第一时间求浩灵王，你说什么？对，救救仲义，陛下。各国的神族军队。 确保浩灵是为师，但他拒绝，自断一根手指。他拒绝了，只把他当做我的师傅。 Raja Agung menyuruh Tu Sanjing untuk tidak ikut campur dalam masalah Xiao Yao dengan Chang Xuan, dan setelah Raja Agung menjelaskan tentang semuanya, akhirnya Tu Sanjing mengerti. 去了所有的亲人啊，从小几年前，我也是个相依为命。 谢谢他。也是个聪明的孩子。 Setelah mendengarkan semua cerita Chang Xuan, akhirnya Xiao Yao sedikit mengerti tentang alasan Chang Xuan mengirim pasukan ke Haoling. Xiao Yao mengaku dirinya sangat paham dengan maksud Chang Xuan sebagai raja, namun Xiao Yao menganggap Chang Xuan tidak memperdulikan perasaannya sampai akhirnya Xiao Yao menyuruh Chang Xuan untuk pergi saja dan berkata tidak ingin melihat Chang Xuan lagi. Mendengar itu Chang Xuan sangat sedih dan langsung mengaku bahwa dirinya sangat memperdulikan perasaannya. 因为我也是一个帝王，相信师傅他理解我的决定。小我在乎我干什么？ Saat mendengar raja pergi makan malam di puncak Xiaoyu,
Xin Yu tampak seperti biasa saja karena Xin Yu beranggapan Xiao Yao pasti mengamuk saat tahu Xian menyerang Haoling. 两人感情肯定会生分。不过宏图霸业，今这一次，陛下还能不演了他？无事。 Chang Xuan terus saja menunggu Xiao Yao membukakan pintu untuknya dengan duduk di depan pintu. Kemudian Xiao Yao dan Chang Xuan juga mengingat saat-saat dirinya masih kecil yang berjanji akan selalu bersama selamanya. 我们不可以下药。如果我们 Sementara itu Tu Sanjing juga gelisah menunggu Xiao Yao keluar dari kamarnya. Sampai akhirnya pelayan datang dan memberitahu Chang Xuan bahwa rapat akan segera dimulai dan harus kembali ke puncak Zijin. Sebelum pergi, Chang Xuan izin kepada Xiao Yao dengan memberitahu akan kembali lagi setelah rapat selesai. Karena pasukan Xian sudah menaklukkan 6 kota di Haoling, Chang Xuan merasa sudah saatnya memperlambat laju penyerangan. 我们已经打了胜仗，陛下。我们朕想要的不代价去洪涝灾害是免不了，即将来临，留在浩陵，帮当地百姓赎。 Xin Yu bertanya mengapa dari Chang Xuan sampai terluka kepada Jin Xuan. Mendengar itu Jin Xuan memberitahu bahwa akhir-akhir ini Raja sangat kelelahan. Semalam Raja mengantuk saat membaca laporan sehingga tidak sengaja menabrak kandil dan melukai dahinya. Tampaknya Xin Yu tidak percaya dengan ucapan Jin Xuan sampai akhirnya menyuruh Jin Xuan mengatakan yang sebenarnya. Dan karena Xin Yu tidak menemukan jawaban yang diinginkannya, Xin Yu menyuruhnya pergi. 聪明人想清楚了，不信奴婢大可在娘娘面前再让陛下受伤去吧，好好伺候陛下。奴婢告退。值得吗？是自己。 Jin Xuan menghadap ke Raja Xian dan meminta izin untuk pergi. Sebelum pergi Raja Xian menyuruh Jin Xuan untuk meminum arak terlebih dahulu. Chang Xuan bertanya mengapa Jin Xuan ingin pergi darinya dan memilih mati daripada berada di sini. Jin Xuan mengaku dirinya datang ke sisi raja awalnya hanya atas permintaan orang. Namun setelah selama ini Jin Xuan malah merasa jatuh hati kepada Chang Xuan dan menyukainya. Mendengar itu Chang Xuan sedikit terkejut. Kemudian mengucapkan terima kasih padanya karena sudah bekerja di sisinya selama ini. 你走出了方寸之荒内，有的是好运会寻得人。大了， Tu Sanjing mendapat informasi bahwa mungkin Xiao Yao terkena teluh pasangan dari suku Baili, dan jika satunya terluka, maka yang lain akan terluka juga sampai bisa mengakibatkan kematian. Mendengar itu Tu Sanjing berpikiran bahwa mungkin suatu hari Xiang Liu bisa saja mati dan teluh yang ada di tubuh Xiao Yao harus segera dihilangkan. Xiang Liu dan ayahnya sedang membicarakan tentang kemungkinan jika Xian berhasil menang dari Haoling mungkin sasaran selanjutnya adalah Chenrong. Ayah angkat Xiang Liu juga beranggapan bahwa Chenrong jelas tidak memiliki peluang untuk menang jika melawan pasukan Xian. Kemudian ayah angkat Xiang Liu juga memberitahu kalau Xiang Liu tidak perlu tinggal untuk menghadapi pertempuran yang pasti mematikan ini dan utang budinya sudah dianggap lunas. 左右不过一死也罢，多大点事儿。 Chang Xuan bertanya kepada Raja Agung kemana Xiao Yao. Mendengar itu Raja Agung memberitahu selama beberapa saat ini Xiao Yao selalu pergi pagi dan pulang malam. Kemudian Chang Xuan mengaku bahwa dirinya mengerti bahwa Xiao Yao sedang menghindarinya. Setelah pulang dari Aula Huichun, Xiao Yao tidak ingin langsung pulang, tapi dia ingin pergi berkeliling. Nah. Tu Sanjing menemui Xiang Liu dan menyuruh Xiang Liu untuk menghilangkan teluh pada Xiao Yao, tapi Xiang Liu mengaku bahwa teluh tersebut tidak bisa dihilangkan. 你要多少粮草？我只要你帮小妖把骨写了。有别的办法可以接骨了吗？没有。 Saat pergi ke tempat judi, Xiao Yao seperti melihat Xiang Liu dan dia segera mengejarnya. Biarpun Xiang Liu berpura-pura dan merubah wajahnya, Xiao Yao tetap tahu bahwa itu adalah Xiang Liu. 我有意。 你别装了，
相柳，知道是你，休怪我不客气。不知道矜持2字怎么写？朕我疼了，你也不好。你有这么多张脸？